Halo, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Senang sekali ya kembali bersama kita dari Yayasan Bina Berdaya Bangsa di sore hari ini. Sebelumnya ucapkan terima kasih sudah mengikuti program kita dari awal ya, dari awal September kemarin. Tiap Sabtu sore sudah ada rangkaian acara untuk mendukung dan membantu Bapak dan Ibu untuk memulai bisnis online. Kalau misalnya minggu lalu kita uh, sudah belajar mengenai bagaimana nih menentukan harga untuk jualan. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai bagaimana nih teknik-teknik promosi yang bisa dilakukan supaya Bapak Ibu tetap bisa mempertahankan pelanggan masing-masing. Nah, di sore hari ini kita udah kedatangan narasumber yang sangat kompeten yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk mencari tahu nih dan juga mempraktekkan cara-cara promosi lewat HP gitu. Nah, ini saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu, narasumber kita hari ini namanya Helena, sudah berpengalaman bekerja di bidang konsultasi keuangan sebelumnya, kemudian saat ini terakhir menjabat sebagai sosok yang penting juga ya di salah satu e-commerce ternama di Indonesia sebagai senior lead product. Demikian mungkin perkenalan dari saya sendiri. Mungkin saya serahkan ke Helena, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin memberitahukan sedikit tentang latar belakang, kemudian melanjutkan ke materi. Silakan ya Helena. Ya baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Helena. Mungkin tadi sekilas background udah diperkenalkan oleh Maria. Jadi 5 tahun yang lalu saya memulai karir di Deloitte sebagai konsultan di bidang keuangan. Kemudian di tahun 2019 saya bergabung dengan Tokopedia. Saat ini saya bekerja di bagian marketplace di Tokopedia sebagai product manager gitu. Mungkin pada sore hari ini karena waktunya juga mungkin tidak terlalu panjang, mungkin saya akan mungkin jelaskan dulu step-step cara memulai bisnis online, kemudian mungkin sedikit tips gimana sih caranya untuk mempromosikan toko dan produk Bapak Ibu supaya makin laris, dan juga bagaimana sih caranya mempertahankan pelanggan dengan pelayanan yang terbaik gitu sih, Mar. Oke, mungkin karena mungkin aku langsung mulai aja ya untuk sharing presentasinya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya di Tokopedia ya Bapak Ibu, ini bisa diterapkan di berbagai macam e-commerce mungkin yang Bapak Ibu sekarang sudah familiar. Jadi ini general aja gitu. Gimana sih caranya kita memulai bisnis online? Nah, pertama pastinya kita harus punya dulu dong produk yang akan kita jual gitu. Kemudian kita bisa langsung memulai buka toko di marketplace. Nah, buka toko di marketplace ini gratis, tidak ada biayanya, jadi jangan ragu. Kemudian setelah kita ada produknya, kita udah membuka toko, maka kita bisa memulai melakukan pemasaran promosi sesuai dengan target pasar. Nah, setelah kita melakukan pemasaran, promosi, jangan lupa juga untuk memberikan pelayanan yang paling berkesan. Kenapa gitu? Karena seperti yang Bapak Ibu juga mungkin sudah lihat di marketplace sekarang banyak sekali penjual yang menjual barang yang mirip atau bahkan serupa gitu. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan customer, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Nanti kita akan bahas lebih detail satu persatu dari step ini. Dan yang terakhir adalah nilai plus, yaitu branding. Nah, mulai dari produk yang kita akan pilih gitu. Gimana caranya memilih produk yang terbaik gitu, karena sekencang apapun promosinya, apabila produknya mungkin kurang sesuai dengan yang dicari market, produknya kualitasnya kurang baik, maka promosinya pun tidak akan maksimal gitu. Jadi kita harus mulai dulu dari produknya dulu gitu. Nah, yang pertama mungkin saran dari saya adalah kita mulai dari apa yang kita tahu atau yang kita sukai, karena dengan begitu kita jadi tahu, oh kualitas barang apa sih sebenarnya yang konsumen cari, supplier mana sih mungkin yang lebih murah, segala macam. Misalkan kita menggunakan hijab gitu, jadi kita pasti sudah tahu nih, yang bahan mana nih yang nyaman, supplier mana nih yang terbaik gitu. Jadi kita juga ketika ada konsumen nanya, pengetahuan kita akan produknya tuh udah jauh gitu, sehingga kita bisa menjawab dengan baik dan lengkap
gitu. Nah, namun kalau misalnya nggak ada ide juga tidak perlu khawatir gitu, karena sekarang zaman sosial media, kita bisa cari ide dari hashtag sosial media atau seperti Instagram atau di Pinterest gitu. Nah, setelah kita tahu nih barang apa yang mau dijual, jangan lupa juga untuk double check regulasi produknya yang sesuai gitu. Jangan sampai produk yang kita jual ini nggak punya izinnya atau bahkan tidak sesuai dengan regulasi dan dilarang, apalagi yang terkait dengan bahan makanan ataupun kosmetik gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pilih produknya yang paling diminati. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat di marketplace itu juga banyak banget halaman-halaman yang isinya itu daftar-daftar barang yang sedang diminati oleh konsumen gitu. Mungkin kalau sekarang udah pasti ya karena pandemi ini barang-barang kesehatan itu paling banyak dicari seperti masker, vitamin, dan juga makanan dan minuman karena banyak orang yang tidak mau keluar rumah gitu kan. Jadi gimana pun mereka membeli lewat mobile phone ataupun online gitu ya. Nah, kemudian kalaupun kita ini sebenarnya nggak cuma di marketplace ya, tapi kalaupun Bapak Ibu nanti membuka toko lewat sosial media gitu, lewat Instagram. Nah, pastikan halaman Instagram ataupun halaman toko online Bapak Ibu ini juga menarik gitu, karena gimana ya, terlihat rapi, jelas, bersih, dan kalau bisa senada gitu. Kalau memang misalnya jualan hijab, ya maka seluruh tema dari tokonya itu kalau bisa ya satu nada gitu. Jadi jangan nanti ada hijab, nanti ada makanan minuman dijadiin dalam satu toko gitu. Nah, kemudian kalaupun misalkan ini bentuknya adalah toko online di marketplace, pastikan juga menggunakan nama yang jelas gitu. Jadi biasanya kita mulai dulu dari kategorinya, kemudian baru merek dan keterangan. Jadi misalnya di sini alpukat mentega avocadron paket 2 kilo gitu. Jadi akan sangat memudahkan konsumen untuk menemukan barang-barang yang kita juga gitu, karena keyword-nya ini tepat gitu. Kemudian foto produknya pun harus menarik gitu, seperti yang tadi aku mungkin udah sempet jelasin gitu. Fotonya kalau bisa menggunakan latar belakang yang polos, jelas, jangan terlalu banyak tulisannya. Jadi konsumen pun nggak pusing gitu ngelihatnya kayak wah banyak sekali tulisannya gitu ya. Nah, kemudian tulis deskripsi produk yang lengkap dan jelas, mau di sosial media ataupun di toko online, pastikan Bapak Ibu juga memberikan keterangan gitu, barang ini beratnya berapa, dimensinya berapa, warnanya apa, kegunaannya apa, kelebihannya apa, mungkin. Jadi konsumen pun dengan membaca deskripsinya udah bisa langsung kayak, oh ini ya spesifikasi atau fitur dari produknya, oh ini ya keunggulannya, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin tadi yang sedikit Maria udah sempat mention juga ya di sesi yang lalu, berikan harga produk yang bersaing, apalagi kalau produknya ini mirip atau serupa dengan produk-produk lainnya. Otomatis sebagai konsumen kita pasti cari yang paling menguntungkan dari segi harga gitu. Jadi pastikan harga juga kompetitif. Kemudian baik itu di sosial media ataupun di marketplace, jangan lupa juga untuk minta testimoni atau kesan-kesan dari pelanggan gitu, karena ini akan meningkatkan daya jual dari produk-produk kita juga gitu. Nah, ini yang mungkin sekilas yang tadi sempat saya bahas juga. Kualitas foto yang buruk ini gambarnya mungkin juga nggak full, buram gitu. Kemudian kalau yang kualitasnya sedang, ya ini lumayan gitu ya. Tapi yang terbaik adalah yang latarnya belakangnya polos, gambarnya jelas, nggak blur, nggak banyak tulisannya gitu. Nah, kemudian setelah kita udah ada produknya, kita udah punya halaman tokonya, baik itu di sosial media ataupun di marketplace, jangan lupa pasarkan secara word of mouth gitu, karena bagaimanapun juga kebanyakan pembeli itu beli karena dengar dari teman, dengar dari keluarga, oh ini bagus loh, ini bagus loh. Jadi kan biasanya lebih mempan gitu ya, lebih ampuh daripada promosi-promosi lainnya. Jadi pastikan dari rekomendasi dari orang-orang yang sudah membeli ini pun merekomendasikan hal yang baik gitu. Nah, promosinya ini bisa dilakukan berbagai macam caranya, misalkan di media sosial. Nah, media sosial biasanya kita juga bisa upload testimoni dari pelanggan, oh ini makanannya enak, kayak gitu. Jadi orang-orang juga, jadi terpacu untuk mencoba gitu.
Nah, kemudian promosi. Kalau di marketplace ini mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, kita juga punya banyak fitur untuk mendukung promosi dari produk Bapak dan Ibu gitu. Promosinya beragam, mulai dari iklan, mulai dari fitur diskon gitu ya. Jadi nanti mungkin aku akan bahas lebih jauh gitu terkait dengan fitur promosi. Dan yang terakhir iklan. Nah, dengan memasang iklan di marketplace ini, produk Bapak Ibu itu bisa tampil lebih atas gitu. Apalagi kalau produknya produk yang mungkin banyak juga penjual lain yang menjual. Nah, ini sangat disarankan menggunakan kalau di Tokopedia namanya Top Ads, kalau di Facebook kalau nggak salah Facebook Ads. Nah, ini dapat membantu produk Bapak Ibu ini untuk tampil lebih atas sehingga lebih mudah ditemukan oleh konsumen gitu. Nah, kemudian setelah ada order, mungkin jangan lupa berikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan terbaik ini bisa dalam bentuk membalas chat dan diskusi yang cepat dan ramah gitu. Karena misalkan saya mau beli masker gitu, kemudian ke penjual A saya tanya balasnya lama, terus udah gitu baca aja deskripsi gitu. Sedangkan penjual yang satunya lagi mungkin balasnya cepat, kemudian dijelasin panjang lebar dan ramah. Ya pasti mungkin sebagai konsumen saya juga lebih suka untuk ke penjual yang kedua gitu. Kemudian kemasan yang menarik juga sekarang jadi sangat penting gitu karena mungkin tren sekarang adalah ketika buka kemasan biasa kita upload di sosial media gitu sebagai konsumen. Jadi ketika paket kemasannya itu menarik, itu juga orang jadi konsumen jadi lebih termotivasi untuk upload di sosial media. Dan biasanya belakangan ini yang saya terima paket-paketnya adalah ada thank you note-nya gitu, ada semacam pesan di kartu yang juga baik gitu ya, kayak terima kasih telah berbelanja, nanti belanja berikutnya akan ada diskon ataupun cashback gitu. Jadi lebih termotivasi untuk beli lagi gitu. Nah mungkin ini secara garis besar gitu ya. Tapi dari segi fitur promosinya mungkin ada beberapa yang aku mungkin bisa sedikit lebih jelaskan gitu. Kalau di Tokopedia itu kita mempunyai fitur promosi untuk seller yang beragam, mulai dari misalkan dekorasi toko. Jadi kita punya fitur yang dapat membuat toko itu jauh lebih cantik gitu dengan ada banner-bannernya, kemudian ada ketika diklik bisa langsung masuk ke halaman produknya. Nah ini namanya fitur dekorasi toko. Jadi tokonya terlihat lebih profesional dan cantik gitu, lebih menarik. Nah, kemudian fitur promosi yang lainnya yang biasa seller-seller gunakan adalah voucher gitu. Kita bisa membuat voucher cashback atau free ongkir. Jadi membuat konsumen juga lebih senang berbelanja karena kalau beli di toko si ini dapat cashback nih. Misalkan cashback 20% hingga Rp20.000. Nah, jadi kan konsumen juga termotivasi gitu. Mumpung ada voucher nih gitu. Atau vouchernya itu bisa bentuknya juga free ongkir. Jadi kalau beli barang di toko ini bisa dapat potongan ongkir gitu, jadi lebih murah. Selain voucher, kita juga ada promosi yang bentuknya diskon gitu. Jadi seller bisa ngeset harga diskon. Mungkin ini sekarang udah mau menjelang gajian nih, ya udah deh kita kasih diskon yuk gitu. Jadi misalkan harga aslinya 100.000, kita diskon 25% jadi 75.000. Misalkan seperti itu. Kemudian fitur-fitur promosi lainnya juga banyak dari yang skalanya mungkin agak simpel sampai yang skalanya mungkin agak advance. Yang agak advance itu mungkin seperti kita juga punya fitur namanya rilisan spesial. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nanti udah mau ada edisi Natal nih atau mungkin ada produk yang edisi Ramadan nih, kita mau luncurkan khusus untuk momen-momen itu, kita juga punya namanya fitur rilisan spesial. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi banyak banget fitur-fitur promosi sebenarnya yang Bapak Ibu bisa pergunakan untuk membantu berjualan online. Kalau misalkan di Instagram mungkin saya pribadi waktu itu sempat buka toko juga, itu juga ada fitur iklan gitu, di mana kita memasukkan sejumlah nominal. Nah nanti Instagram itu akan bantu untuk memasarkan produk tersebut ke konsumen-konsumen yang dianggap mempunyai kesukaan yang mirip gitu. Jadi misalkan Helena ini konsumen yang suka ngelihat makanan gitu. Nah, biasanya nanti ketika ada seller yang menjual makanan yang menggunakan memasang iklan tersebut, maka produknya itu akan diiklankan ke konsumen-konsumen dengan profil seperti Helena gitu sih. Jadi ini sangat akan ngebantu banget untuk meningkatkan penjualan Bapak Ibu di sosial media ataupun di marketplace
gitu sih kurang lebih. Nah mungkin untuk presentasinya sekian sih, Maria. Ya, terima kasih Helena untuk materinya yang sangat menarik ya. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, saya mungkin mau bertanya beberapa hal nih. Nah, yang pertama nih, kan tadi kan kalau dari marketplace tertentu kan mungkin ada fitur-fitur promosi ya Helena ya. Kira-kira dan itu kelihatannya menarik, tapi mungkin apa ya? Mungkin buat Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan fitur sebagai seller atau sebagai penjual mungkin ini agak membingungkan nih Helena gitu. Sebenarnya dari marketplace-nya apakah kira-kira akan ada pelatihan atau mungkin apa ya guideline untuk menggunakan ini ya bagaimana caranya supaya Bapak Ibu sebagai seller itu bisa menggunakan fitur promosi itu dengan baik gitu. Betul. Nah, jadi kalau di Tokopedia sendiri kita punya apa ya namanya pusat edukasi seller gitu. Nah, di pusat edukasi seller itu bahkan sudah dikelompokkan dari apa ya dari jenis-jenis seller atau lamanya berjualan online gitu. Ada untuk kayak apa ya maksudnya penjual baru. Nah, itu udah ada topik-topiknya. Apa aja sih yang penjual baru mungkin perlu untuk perhatikan, tips-tips untuk penjual baru itu apa dan fitur promosinya pun yang ada di modul tersebut adalah emang modul untuk penjual baru. Kemudian ada yang nanti mungkin udah lebih terbiasa berjualan dan penjual besar. Nah, itu ada banget sih topik-topiknya gitu. Nah, fitur promosinya sendiri pun kita sudah kelompokkan gitu dari yang paling basic mungkin ya kita bisa bilang seperti yang tadi mungkin kalau di Tokopedia itu top ads, fitur iklan di Tokopedia di mana penjual itu cuma tinggal memasukkan angka kayak budget per harinya itu untuk iklan berapa, nanti Tokopedia sendiri yang akan atur gitu kayak munculnya kapan, kemudian munculnya ke siapa, itu nanti Tokopedia yang atur. Jadi penjual itu cuma sesimpel masukin budget per hari. Nah, kemudian voucher cashback pun cukup dinilai basic dan dapat digunakan penjual baru gitu sih, Mar. Jadi memang banyak fiturnya, tapi kita sudah kelompokkan ke level-level dari penjual gitu sih. Oke. Kalau terkait ini, misalnya medianya, kan kalau kita kan biasanya mungkin yang lebih apa ya, mungkin yang kita mungkin yang lebih muda atau mungkin yang ada background mungkin kuliah segala macam, kita kan mungkin lebih familiar menggunakan laptop nih atau komputer ya, Helena gitu. Cuman kan mungkin Bapak Ibu yang mungkin apalagi mulai berjualan, mereka mungkin lebih banyak menggunakan handphone. Sebenarnya ada perbedaan nggak ya, Helena, antara fitur-fitur promosi di website, lewat laptop atau komputer dibandingkan dengan handphone dan atau apakah mungkin ada keuntungan nggak sih gitu mengakses tadi tuh fitur seller dari handphone gitu? Iya, betul. Nah, mungkin kalau menurut saya pribadi itu memang benar ada bedanya. Jadi mungkin kalau di Tokopedia memang tidak semua fitur-fitur itu tersedia di handphone gitu. Sebenarnya kalau untuk fitur promosi itu lebih lengkap di desktop gitu sebenarnya. Tapi bukan berarti di mobile ini nggak ada karena apa ya fitur-fitur basicnya itu pasti kita juga sediakan di handphone gitu. Seperti yang kayak tadi mungkin voucher itu bisa di-set lewat handphone. Nah, mungkin kalaupun nggak di yang marketplace ya, misalnya kayak di sosial media di Instagram, itu sebenarnya pakai handphone saja juga cukup gitu karena bisa ngeset iklan pun lewat handphone gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu mungkin ada perbedaan tapi harusnya cukup sih dengan handphone juga gitu sih, Maria. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari Mas Dede Suryadi ya, gitu. Mungkin ada pertanyaan adalah terkait mungkin tadi itu ya fitur seller atau fitur promosi tadi yang mungkin sebaiknya digunakan seller. Ini ada pertanyaan bagaimana cara untuk mendaftar untuk kelas-kelas tersebut dan apakah mungkin ada kelas online-nya seperti itu? Iya. Nah, sebetulnya kalau di Tokopedia sendiri, kita memang ada kelas-kelas online-nya gitu. Biasa kita sebut dengan webinar. Cuman dan ataupun namanya obrolan seller bisa ditonton di Tokopedia Play gitu. Jadi obrolan seller itu biasa topiknya ganti-ganti. Misalkan minggu ini top ads, nanti minggu depan membahas apa ya misalnya power merchant atau kayak topiknya ganti-ganti. Nah, itu free bisa ditonton di Tokopedia Play. Nah, kita juga memang apa ya secara berkala juga mengadakan webinar. Biasanya kita undang seller juga sih sesuai dengan yang kita anggap profilnya sesuai dengan topik yang lagi dibawakan untuk webinar gitu. Nah, tapi untuk apa ya materi-materi yang tersedia online pun banyak sekali gitu. Tadi mungkin di pusat edukasi seller itu banyak sekali video how to-nya, di YouTube
pun kita juga sudah menyediakan how to-nya sih yang dapat ditonton lewat handphone juga gitu sih. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan memang dari segi dukungan marketplace-nya ini sebenarnya sangat banyak ya Helena ya untuk sellernya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu nggak usah takut nih kalau misalnya mau menggunakan fitur marketplace tertentu, terutama Tokopedia tadi mungkin Helena sudah banyak menjelaskan keuntungan-keuntungannya dan juga apa ya banyak intinya nyaman lah gitu sebagai seller untuk menggunakan fitur-fitur tersebut. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya, saya mau bertanya lagi nih, Helena. Nah, kalau misalnya dari pengamatan Helena sendiri, apa sih sebenarnya apa ya kesulitan dari seller sendiri gitu kalau awal-awal ketika berjualan online gitu? Mungkin bisa kasih pengalaman dan juga sejauh ini kira-kira Helena mungkin pernah mendengar dari Tokopedia itu melihat gitu ya usaha-usaha yang dilakukan Tokopedia untuk membantu seller-seller baru terutama ya. Iya, mungkin memang benar beberapa, apa ya, mungkin, jadi tantangan gitu ya ketika memulai bisnis online. Mungkin yang pertama adalah permodalan gitu, karena, walaupun buka toko free, kemudian, apa ya, ya maksudnya, buka toko memang tidak apa ya, berbiaya, namun, berbisnis online itu bukan berarti juga nggak butuh modal gitu, karena kan pertama tadi stok barangnya dulu gitu kan, kemudian fitur promosi pun maksudnya berbiaya kan ya, kayak mungkin mau pasang iklan, kemudian tadi mungkin budget vouchernya gitu. Nah, itu biasa permodalan yang jadi tantangan utama. Nah, kalau di Tokopedia sendiri kita memang juga menyediakan layanan keuangan sih, pinjaman untuk seller gitu. Nah, namun secara general pun kayaknya sekarang kan juga lagi apa ya, mungkin marak juga peer to peer lending untuk membiayai permodalan untuk usaha-usaha yang baru dirintis gitu sih, Maria. Oke. Mungkin ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya ini sih, kalau misalnya dari pengamatan Helena lagi nih, kalau ini kan sebenarnya seller-seller di marketplace terhadap Tokopedia kan banyak nih yang sekarang awalnya kecil, sekarang jadi besar nih, gitu seiring berjalannya tahun ya. Apakah kemudian seller-seller dengan mungkin omzet yang besar-besar tersebut, mereka apakah aktif untuk mengaktifkan fitur promosi atau justru karena mereka mungkin udah lebih besar, lebih familiar didengar, jadinya mereka ini kurang nih menggunakan fitur promosi, jadi mereka cuma berjualan saja atau mungkin trennya seperti apa, Helena? Ya, kalau yang mungkin pandangan saya pribadi sih tetap aja seller besar pun gencar mempromosikan itu, malah mungkin seller besar itu juga biasanya mereka memulai besarnya itu dari sosial media gitu, di mana sosial media mungkin follower mereka di sosial media itu udah besar sekali, sehingga ketika mereka menjual di Tokopedia ataupun di marketplace itu biasanya mereka promosi dulu di sosial media, jam segini mereka akan launching di Tokopedia, ayo beli di Tokopedia gitu. Jadi kayak menurutku nggak berarti ketika seller udah gede mereka jadi mengurangi gitu promosinya. Jadi tetap aja karena kan namanya juga persaingan ya terus berjalan gitu. Jadi untuk mempertahankan posisinya walaupun dia udah besar pasti harus terus kayak membangun image dan juga promosi yang cukup gencar gitu sih, Maria. Oke, ini ada pertanyaan mungkin untuk Bapak Ibu yang baru ya, yang pemula, seperti apa sih iklan yang paling tepat untuk menambah pelanggan? Betul. Nah, kalau misalkan di Tokopedia sendiri, sebetulnya kita punya fitur Top Ads. Nah, Top Ads itu juga ada beberapa tipe lah, bisa bilang. Jadi kayak ada yang namanya otomatis ads dan juga ada yang manual. Nah, biasanya kalau seller baru itu kita sarankan pakai iklan otomatis. Jadi Bapak Ibu cukup masukin aja budgetnya per hari berapa. Misalkan waktu itu saya sempat jualan bom-bom Karmini sih gitu. Jadi saya masukin aja budgetnya saya setiap hari misalkan Rp50.000 gitu. Nah, nanti Tokopedia sendiri yang akan kayak bantu untuk ngatur budgetnya ini per harinya akan dialokasikan seperti apa, akan ditampilkan ke siapa aja. Nah, jadi sebagai penjual, aku sebenarnya nggak usah pusing. Aku cuma cukup, budget saya per hari untuk iklan berapa. Nah, mungkin itu yang paling simple. Sama seperti di Instagram Ads sih, yang pernah saya coba pun sama. Jadi kita masukin budgetnya berapa, nanti algoritma ataupun maksudnya
Instagram sendiri yang akan bantu ini barang saya ini akan ditampilkan ke pengguna yang seperti apa, dan sepemahaman saya sosial media seperti Instagram maupun Tokopedia juga sudah mempunyai apa ya logika di belakangnya itu untuk kayak oke, ditampilkan ke customer yang memang relevan gitu sih. Oke. Kita mungkin masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu lagi. Kalau misalnya selama pandemi ini ya, Helena, kan kita tentu melihat bahwa banyak ya mungkin sekarang toko-toko online nih yang baru, karena mungkin Bapak Ibu yang awalnya jualan offline, sekarang mungkin karena kurang pergerakan ya, orang-orang terpaksa di rumah, dibatasi pergerakannya, ya akhirnya mulai penjualan online. Nah, kalau misalnya pengamatan Helena sendiri tuh kira-kira toko-toko apa sih yang paling banyak gitu bermunculan belakangan ini, terutama di di masa pandemi ini, di mungkin Tokopedia ya, atau mungkin dari pengamatan secara umum di marketplace? Ya, mungkin secara umum nggak cuma di marketplace ya, tapi kayaknya kalau aku lihat di Instagram itu pastinya makanan dan minuman ya, apalagi kemarin PPKM gitu, makanan, minuman dan kesehatan lah udah pasti gitu. Apalagi kemarin sempat PPKM di mana dari sisi konsumen mungkin juga nggak pergi keluar gitu ya, dan toko-toko pun tutup gitu. Jadi kelihatan banget banyak banget penjual-penjual makanan dan minuman yang mulai bermunculan, dan memang pasarnya ada gitu sih. Iya, karena mungkin buat background saja, mungkin Bapak Ibu di sini juga mungkin modalnya awalnya mungkin tidak terlalu besar ya, jadi mungkin bisa dipikirkan kira-kira nih penjualan apa nih online yang kira-kira sangat tepat, dan kemudian mungkin bisa cek-cek juga ya mungkin di marketplace tertentu kira-kira apa nih barang-barang online yang bisa dijual, karena sekarang ternyata walaupun begitu ya, kan semua barang sekarang bisa dijual online ya Helena ya, sampai makanan, PO dulu nih, nanti ada kerjasama dengan Gojek yang same day gitu kan ya, bisa langsung dikirim, jadi istilahnya nggak basi lah ya ininya makanannya gitu sih. Sama. Betul, ya. Dan teman-teman bisa dimulai dari apa yang mungkin biasa Bapak Ibu juga bisa bikin di rumah gitu kan, terus mulai buka PO di Instagram gitu-gitu kan biasa, atau di WhatsApp grup, kemudian jadi mulai ada penjualan, kemudian buka di online, jadi semakin besar lagi gitu sih, Maria. Oke. Bapak Ibu mungkin masih ditunggu pertanyaannya ya Bapak Ibu, karena kita memang masih ada waktu beberapa menit lagi. Tapi mungkin sambil menunggu lagi pertanyaan Bapak Ibu, ini sih Helena, kira-kira kan tadi kan mungkin sempat disebutkan ya ada pengalaman mungkin membuka toko online gitu. Kira-kira waktu itu bisa nggak diceritain kenapa sih awalnya membuka toko online itu, dan ada strategi khusus nggak ya gitu yang dilakukan gitu, supaya mungkin Bapak Ibu juga, ini kan mungkin namanya kita baru memulai hal yang baru, mungkin agak deg-degan kali ya Helena ya, kayak aduh ini gimana caranya seperti itu ya. Mungkin kalau Helena bisa sharing sedikit gitu ya, apa yang waktu itu dilakukan. Oke. Nah sebenarnya waktu itu iseng sih memang. Nah mungkin sedikit yang tadi aku sempat singgung juga gitu, dapat ide waktu itu dari Instagram, di mana ada satu influencer ngasih kado ke anaknya gitu, bom-bomkan mini gitu. Loh ini apa ya, kok lucu sekali gitu. Terus kayak mulai cari di marketplace, waktu itu nggak ketemu, kayak nggak ada, susah gitu ya. Ada sih 1-2 tapi kok nggak ada yang jual gitu. Nah kemudian ketemu nih ada satu supplier ternyata yang jualan si bom kar mini ini. Nah makanya waktu itu kayak dapat ide di situ. Oh ya udah, coba deh dropship. Jadi mulainya sebenarnya bukannya dropship sih, karena dropship itu memang secara resiko kan lebih kecil ya. Bukan yang bikin sendiri dari mulai pabrikannya gitu sih. Jadi mulai dari dropship, kemudian mulai buka toko di Instagram dan juga di Tokopedia, kemudian mulai saat itu orderan masuk gitu sih. Jadi sistemnya masih dropship waktu itu. Oh, tapi waktu itu belum sempat ada kayak menggunakan fitur promosi gitu-gitu, belum ada ya? Pakai top ads waktu itu waktu itu pakai Instagram ads sama pakai top ads gitu, dan yang
ya benar-benar terasa banget sih waktu itu. Pertama iseng-iseng sih karena apa ya, mungkin di Tokopedia pun saya bukan bagian top ads, jadi nggak gitu paham awalnya. Jadi kayak ya udah lihat-lihat, terus kayak ya udah mulai alokasikan budget saya per hari. Waktu itu saya alokasikan 30.000. Nah, mulai tuh produk saya tampil ke atas gitu, karena saya tahunya karena ada teman saya yang ternyata juga nyari untuk anaknya. Pas dia apa ya, mungkin pas dia tunjukkan gambarnya tuh ternyata produk saya, karena produk saya ditampilkan di yang paling atas. Nah, setelah itu saya pikir, oh ya udahlah, coba nggak usah pakai ads lagi. Nah, ternyata ketika saya nggak pakai ads itu memang jadinya kelihatan yang tadinya chat masuk terus nanyain barangnya ready atau enggak, mulai nih menurun gitu. Jarang ada yang ngechat. Oh, ternyata saya memang budget saya habis gitu. Ketika saya mulai pasang iklan lagi, mulai lagi orderannya. Jadi memang impact-nya tuh berasa banget sih waktu itu. Oke, oke. Ini ya berarti mungkin tadi waktu di materi sempat disebutkan the power of word of mouth kali ya gitu. Jadi kalau misalnya barang kita ternyata bagus, mungkin servis yang digunakan itu juga baik, tadi yang mungkin cepat responnya, cepat dikirimkan, ramah gitu. Betul. Hingga akhirnya nanti mungkin customer kita yang tadi beli pertama kali dia bisa kasih tahu teman-temannya nih ya kan, nanti belinya di tokonya Helena nih, orangnya lebih cepat respon, mungkin dari segi harga padahal mungkin ya bersaing mungkin ya Helena ya dibandingkan yang lain. Ya. Betul. Jadi waktu itu sebenarnya banyak banget yang aku dapetin akhirnya karena dari satu orang yang beli, akhirnya jadi apa ya, berkembang gitu. Jadi ke teman-temannya. Nah, ada yang belinya tuh malah jadi sekali dua gitu untuk anaknya yang kembar. Nah, itu lumayan banget sih. Jadi apa ya, orderannya cepat meningkat. Nah, mungkin waktu itu tipsnya aku apa ya, aku tanya ini buat kado apa bukan gitu. Nah, ketika dia orangnya bilang buat kado, maka aku langsung bungkusin gitu. Aku langsung bungkusin kertas kadonya, kemudian aku kasih kartu ucapannya. Nah, jadi berikutnya dia jadi pakai itu untuk kado buat anak-anaknya yang lain kayak gitu. Jadi nah terus ya kemudian ada yang waktu itu juga sempat bermasalah dengan apa ya, remote-nya gitu sih. Nah, sebenarnya kan ada juga ya penjual yang kayak ya udah lepas tangan gitu, yang penting udah selesai, kan ada masa order selesai kan kalau di Tokopedia. Bisa kalau 2 hari saya sebenarnya udah terima uangnya gitu. Jadi kayak kalau nggak mau balas ataupun ya udah gitu ya. Tapi waktu itu ya orangnya bilang gitu, "Oh, ini kok kayaknya kurang jalan." gitu. Ya udah tetap saya bantu. Kemudian saya bilang ke suppliernya sampai akhirnya ada penukaran remote dan barang juga. Jadi akhirnya mungkin kayak oh ya udah nih kayak gampang nih, ternyata nggak lepas tangan gitu jadi penjual. Nah, makanya sejak itu pun orderan terus berdatangan sebenarnya lebih ke arah dari orang-orang yang memang sudah pernah beli sebelumnya gitu sih. Iya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Helena. Sebenarnya kan walaupun mungkin kita udah berusaha nih menjual barang-barang yang kita mau jual gitu, terus apa namanya, ya mungkin kadang-kadang ya mungkin ada yang terjadi sesuatu gitu hingga akhirnya barang yang kita jual ini menjadi susah laku gitu. Sebenarnya ada nggak ya gitu tips dan trik dari yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sebagai seller atau mungkin menggunakan fitur-fitur tadi yang dari marketplace atau Tokopedia, bagaimana sih caranya untuk menjual tadi barang yang mungkin dianggap kurang laku ya? Betul. Nah, untuk sebenarnya untuk barang yang mungkin bukan apa ya, mungkin agak ya sedikit lebih apa ya, mungkin slow moving gitu ya bahasanya kita ya. Biasanya kita gunakan diskon sih. Jadi kita diskon harganya. Jadi mungkin kayak karena kan nggak kurang laku ini kan ada berbagai macam faktor ya. Kadang mungkin harganya menurut konsumen ini terlalu tinggi gitu. Makanya ketika didiskon konsumen merasa kayak oh ya udah ini layak untuk dibeli gitu. Jadi biasa pasti diskon. Cara kedua sebenarnya adalah dengan bundling. Jadi biasanya penjual-penjual itu dibandingkan dengan produk-produk yang laku. Misalkan apa ya? Misalkan mungkin masker gitu ya, masker kain kan lagi laku banget nih. Nah, biasanya dibandingkan dengan misalkan hand sanitizer gitu. Jadi memang masih apa ya, senada lah. Jadi biasanya kita bundle antara produk yang laku dengan yang mungkin kurang laku dan kasih harga yang spesial untuk paket bundling ini gitu sih, Maria. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini mungkin ini kali ya. Kalau misalnya ya mungkin belum ada pertanyaan lagi, mungkin ada pertanyaan dari saya lagi nih. Kalau misalnya
terkait berjualan online sebenarnya kalau sebenarnya ada nggak sih mungkin kesulitan-kesulitan yang biasanya dihadapi oleh seller-seller gitu ya, Helena, kalau misalnya menggunakan feedback, mungkin sedikit komplain kali, atau mungkin saran-saran dari seller yang mungkin sekarang lagi dalam masa pengembangan nih, perbaikan gitu. Ada nggak ya hal-hal seperti itu, Helena, di mungkin Tokopedia atau marketplace yang lain yang menurut pengalaman Helena? Pasti ada sih masukan-masukan. Biasa kita juga setiap bulannya kita tuh menerima atau mensurvei seller-seller gitu untuk mendengar feedback ataupun kesan-kesan dari seller ketika menggunakan fitur-fitur. Memang luas banget kan ya, maksudnya banyak banget fiturnya. Jadi pasti ada saran-saran yang kita terima baik juga dari seller. Misalkan untuk voucher gitu ya. Sekarang voucher kita tuh baru bisa digunakan untuk seluruh produk di dalam satu toko gitu. Maka kita juga masukan dari seller gitu. Ada baiknya kalau misalkan voucher ini bisa hanya untuk produk-produk tertentu, misalkan seperti itu. Jadi memang kita terus menerima masukan, dan kita juga coba analisa ulang mana yang mungkin kita bisa perbaiki gitu sih, Maria. Iya, jadi intinya sebenarnya marketplace itu sangat aktif mendengarkan masukan dari seller, terutama mungkin seller-seller pemula atau mungkin seller yang mungkin sudah lama juga, hingga akhirnya mungkin lebih familiar dengan fitur-fitur marketplace, sehingga akhirnya ada saran-saran gitu. Jadi gak usah khawatir lah intinya ya, Bapak Ibu nanti yang menggunakan marketplace dan Tokopedia terutama gitu ya. Nanti kalau misalnya memang ada kesulitan, mungkin dari awal bergabung jadi seller, mau menggunakan fitur-fiturnya. Tadi kan sudah disampaikan ada kelasnya, ada bimbingannya lah intinya ya. Jadi Bapak dan Ibu tuh tidak sendirian dalam memulai bisnis online-nya. Mungkin dari topik kita hari ini tuh demikian dulu. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, nanti mungkin ya waktu memulai bisnisnya, tiba-tiba saya lupa nih, saya mau tanya hal ini gitu. Mungkin bisa kontak Yayasan Bina Berdaya Bangsa, itu ada kita kasih nomor handphonenya. Nanti mungkin kita bisa bantu cari tahu dari Helena juga, atau cari tahu mungkin bisa kita usahakan dibalas cepatnya ya Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap mengikuti rangkaian acara webinar UMKM dari YBB di minggu depan. Itu topiknya akan tidak kalah menarik mengenai mengapa sih kita harus berjualan online dan apa teknik promosi yang bisa digunakan lewat Google. Demikian. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya di sore hari ini. Salam sehat dan sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Sore.